Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Mulyadi, NPM 1961201213. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan materi satu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Penduduk sebagai sumber daya manusia diharapkan dapat merupakan modal dasar bagi pembangunan. Pada kenyataannya, ternyata masih menghadapi berbagai masalah, baik ditinjau dari sudut pola penyebaran, mobilitas, laju pertambahan jumlah dan kualitasnya. Ditinjau dari kualitasnya, baik fisik maupun non-fisik, keduanya relatif rendah. Kualitas fisik yang dilihat dari sudut tinggi badan dan besar tubuh serta derajat kesehatan yang diukur dari panjang harapan hidup. Saat ini rata-rata 62 tahun relatif masih rendah, sedangkan ditinjau dari sudut kualitas non-fisik seperti tingkat pendidikan, peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasaan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam tanpa merusak keseimbangannya, ekosistemnya, dan bahkan alam tersebut. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antara manusia Indonesia dengan lingkungannya adalah interaksi positif. Untuk dapat berinteraksi positif, maka manusia Indonesia harus belajar untuk mengenal dan mengetahui kedudukannya sebagai salah satu unsur pembentuk ekosistem, baik melalui pendidikan persekolahan maupun luar persekolahan. Yang kedua, pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna karena pada manusia selain kehidupan ia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa, maka lahirlah manusia budaya atau berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, ia memanfaatkan sumber daya alam selanjutnya disingkat SDA dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu melalui pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup baik secara formal maupun non-formal. Dalam pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, perlu adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mengkaji cara penyampaian kepada anak didik atau peserta didik. Lebih-lebih dalam pendekatan non-formal sehingga masyarakat betul-betul mengerti akan pengertian SDA, manfaat bagi kehidupan manusia, serta akibat yang akan menimpa pada diri manusia jika terjadi kekurangan akan SDA. Adanya pembinaan terhadap sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam secara baik dan terpandu antara jalur pendidikan formal dan non-formal, maka dapat diharapkan sumber daya alam dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin sehingga generasi yang akan datang tetap dapat menikmatinya. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Tapi sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Bagaimana
pendekatan sumber daya manusia mempengaruhi pemikiran manajemen. Baiklah, saya akan tutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.